Ini juga ada kaitannya sama riset tadi. Kebetulan waktu itu ada bukaan beasiswa untuk fresh graduate. Potensi di Bali untuk di riset sangat banyak sekali untuk alam ya khususnya. Tambah lagi dengan budaya tadi yang seperti Prof katakan. Halo sahabat weekend. Halo sahabat weekend, ketemu lagi dengan saya Wisnu Murti. Halo sahabat weekend, ketemu lagi dengan saya Prof Wisnu Murti. Dan kali ini lagi-lagi saya mengundang anak muda tetapi perempuan. Anak mudi ya. Dr. Desa Ayu Tristiana. Ya. Sukma Dewi. Wah, ini masih muda tetapi sudah doktor. Halo Bu Desa. Wow, saya panggil Bu Desa kayaknya kok. Desa saja. Desa ya. Desa Trisna. Gimana kabarnya nih? Baik, Prof. Baik ya. Desa ini sudah doktor ya? Iya, sudah doktor. Umur berapa doktornya? Umur 27. 27 udah doktor. Jadi kerjanya sekolah aja. Iya, kebetulan ada kesempatan karena ada beasiswa. Jadi gimana jalan ceritanya ini? Kok ada anak muda milenial ya? Masa milenial ya? Iya, saya katakan masa milenial ya? Yang kerjanya belajar aja gitu. Oke, mungkin kebetulan memang dulu itu dari SMA ya, dari SMP mungkin sudah sangat tertarik dengan bidang riset kebetulan. Jadi waktu kuliah saya mencari jurusan yang kira-kira di mana saya bisa mengembangkan riset. Saya mikir, basic science kayaknya oke dulu untuk memulai. Jadi saya memilih jurusan biologi kebetulan, Prof. Biologi di? Ya, di Brawijaya. Di Brawijaya. Ya. Jadi S1-nya di Brawijaya. Ya, Oke, sebelum ke S1 dulu. Tadi SMP. SMP. Ketertarikannya ke riset itu gimana ceritanya? Karena apa ya, kayak fenomena-fenomena kalau nggak dijawab dengan sains itu kayaknya kurang menarik ya. Maksudnya kayak, saya belum nemu nih jawabannya. Kalau dengan sains kan kayak bisa lebih real gitu jawabannya. Lebih meyakinkan lah ya. Lebih meyakinkan. Jadi ya kayak terus coba, kebetulan ada ekstrakurikuler kan yang memang khusus terkait riset, kayak karya ilmiah. Jadi saya tergabung di sana, jadi banyak ada kompetisi dan lain sebagainya. Jadi ya sudah mulai merintis dari SMP. Berarti SMP sudah mulai ikut kompetisi di bidang karya ilmiah? Iya. Kegiatan apa aja yang pernah dilakukan? Kalau dulu SMP mungkin dulu banyak kegiatan lomba-lomba antar sekolah ya, Prof. Dan bidangnya itu sangat, kalau SMP masih luas, bisa sejarah, tidak hanya di sains, fokusnya sains, terus juga ada bidang IPA dan lain sebagainya. Jadi mulainya dari SMP, kebetulan SMA ketemu komunitas, maksudnya juga ikut ekstrakurikuler yang sama, dan juga ketemu orang-orang yang jauh lebih mendukung lagi. Circle-nya pas ya. Circle-nya pas. Jadi SMA sih yang mungkin yang sangat banyak. Yang membentuk ya. SMA. Kalau SMA pernah mengikuti kegiatan apa ya? Iya, kalau SMA malah mungkin lebih banyak ya untuk di risetnya sendiri. Jadi SMA itu, kalau SMP mungkin fokusnya masih sering di Bali, di Bali saja. Kalau SMA mulai terbukalah bahwa ternyata lomba riset itu banyak loh yang nasional. Jadi sangat gimana sih caranya biar lolos nasional. Jadi mikir bisa keluar Bali dan lain sebagainya. Dan kebetulan fasilitas di sekolah juga mendukung dengan pembina dan teman-teman yang juga sangat waktu itu suportif sekali gitu. Kebetulan waktu itu ada banyak lomba baik dari LIPI, terus dari beberapa institut seperti Prof. Yohanes Surya yang ahli fisika. Beliau juga sering mengadakan seleksi nasional. Dulu ada seleksi nasional untuk ikut International Conference of Young Scientists seperti itu. Ya, jadi kayak ikut. Cuman karena dari Bali ikutnya harus dari seleksi dulu di provinsi, terus seleksi dulu ke nasional seperti itu. Lolos? Saya waktu itu kebetulan seleksi nasionalnya tidak lolos, tapi ada satu lomba juga yang saya ikutin, namanya Global Enterprise Challenge. Di sana baru saya lolos mewakilin Indonesia. Mewakili Indonesia? Ya. Kemana itu? Waktu itu kebetulan Indonesia tuan rumah. Tuan rumahnya. Iya, jadi di Indonesia. Gitu. Jadi ketemu dengan orang. Iya, orang luar. Luar. Iya. Dari Indonesia berapa
Satu orang? tim saja waktu itu. Oh, ini tim ya, kerja Ya, tim ya. kerja tim. Jadi cukup unik saat itu jadi kita lomba, tapi Hah? challenge-nya itu dalam lombanya itu kita baru dibentuk tim. Timnya tidak boleh dari Hmm. Bali. Jadi kita harus bergabung dengan dari Kalimantan, dari Papua. Terus Jadi satu tim. gimana untuk menemukan chemistry? Nah, di sana tantangannya. Makanya Ah. namanya kalau awal seleksi awalnya namanya ASEAN Enterprise Challenge. Ah. Challenge-nya di sana. Ah. Gimana kita ketemu dengan orang baru? Hmm. Kita dikasih challenge. Waktu itu challenge-nya malah dari NASA. Topik global apa yang sedang waktu itu saya kebetulan dapat terkait hutan. Entah kenapa jadinya dari SMA itu sudah cinta dengan hutan ya. Jadi kayak apa yang bisa dilakukan untuk mencegah penggunaan kayu waktu itu. Kita harus buat project dalam waktu 2 hari dengan teman-teman yang baru itu gitu. Oh, apa yang waktu itu saya lakukan? Kami mencari solusi tidak menggunakan kayu. Waktu itu kita ke bambu. Alternatif bambu tapi ditambahkan material-material lain. Waktu itu kebetulan ada teman-teman dari Jakarta dan lain sebagainya yang juga mengkomplitkan produknya itu. Jadi kita harus buat prototipe-nya juga. Dan kalau dijual itu harganya berapa kayak gitu. Itu kayak kerajinan gitu? Kayak bukan? Kita harus ada marketnya, tapi dengan ada dasar sainsnya seperti apa kayak gitu. Bisa dijelaskan lah ya. Dan hasilnya? Waktu ASEAN Enterprise Challenge-nya kita menang, terus lanjut ke Global Enterprise Challenge. Waktu di globalnya yang belum dapat. Berarti udah berapa kali ikut lomba-lomba yang nasional dan internasional? Cukup banyak sih selama SMA. Selama SMA, kalau yang nasional cukup banyak ya. Saya hampir lupa berapa kali. Kalau internasionalnya mungkin 2 kali. Kalau internasionalnya, tapi kalau nasionalnya setiap ada kesempatan sih coba. Ikut ya. Karena kebetulan jadi udah tahu jalurnya kan. Dan teman-teman yang lain melihat desa kayak gitu tuh gimana tuh? Kebetulan karena berlomba dengan teman-teman, di lingkungannya kebetulan kita saling antara sportif tapi saling lomba. Siapa sih yang lebih banyak gitu yang bisa ini kayak gitu. Jadi yang dinilai per individu ya, bukan kelompok ya? Ya, kalau yang tergantung jenis lombanya kan, ada yang individu, ada yang kelompok gitu juga kayak gitu. Berarti masa remajanya diisi dengan sains. Ya, cukup menarik sih. Ya, yang SMA itu yang cukup membentuk seru ya. Gitu. Itu sampai kelas 3. Sampai kelas 3. Berarti nggak sempat main-main gitu lah. Kan lombanya sering keluar kota. Main-mainnya keluar kota. Iya, sekalian dengan ketemu teman-teman baru juga. Nah, kemudian biasanya masa SMA ini kan masa yang kadang-kadang gampang ya. Mau kemana, mau ngambil jurusan apa, kemudian mau kuliah di mana, apalagi perempuan gitu kan. Hambatan-hambatan kulturalnya pasti banyak dong. Nah, Desa sendiri gimana? Ya, waktu itu sebenarnya cukup bimbang ya untuk memilih jurusan. Sebenarnya jurusan saya pilih mungkin orang tua kurang setuju awalnya. Karena mikirnya jadi apa? Karena ketertarikan terhadap sains itu ternyata jauh lebih kuat mendorong. Maksudnya kayak saya punya mimpi seperti ini, jalan yang saya harus lalui ini gitu. Walaupun awalnya tidak disetujui, tapi dengan argumen-argumen yang ada. Berarti sempat ini ya? Iya. Sempat ngobrol sama orang tua? Sempat. Sebenarnya awalnya tidak setuju dengan jurusan yang saya ambil. Maunya jurusan apa orang tua? Ya, kedokteran? Ya seperti itulah. Biasa jurusan-jurusan yang kalau bagi orang tua itu mungkin lebih jelas dan lain sebagainya, seperti itu. Cuma waktu itu saya jelaskan bahwa ketertarikan saya itu di bidang research, cuman ya dititip pesankan, boleh ke sana tapi jangan setengah-setengah gitu. Maksudnya harus total. Total di sana kalau memang itu pilihannya. Apalagi pilihan kita kan tanggung jawab. Iya. Terus memilih saya memilih biologi. Biologi. Iya. Biologi itu termasuk rumpun apa ya? Di Fakultas Biologi. MIPA ya. Iya. Ada yang sudah fakultas, tapi kalau kebetulan waktu di Brawijaya dia masih jurusan. Dia masuk MIPA. Ya. Ada nggak korelasinya apa yang ditekuni di SMA dengan pilihan jurusan itu? Sangat sih. Sangat. Karena waktu SMA kan mungkin terbatas ya. Saat kita misalnya ada masalah, kita belum bisa menjawab secara sempurna jawaban itu.
Teorinya ternyata saya bisa temukan waktu kuliah. Kuliah. Oh ternyata Ah, ini jawabannya gitu. ya. Ternyata itu juga basic yang sangat ini sih, karena ada hal yang saya duluan pelajari kan waktu lomba, karena saya juga waktu itu lab di sekolah belum terlalu bagus sebenarnya. Kan Jadi saya sering ke universitas. waktu SMA. Ya waktu SMA. Berarti ketika kuliah nggak kagok lagi dengan Ya, lab. ya sangat ini. Wah, ternyata ini yang dulu tidak bisa full saya kerjakan, sekarang bisa saya kerjakan. Biologi itu, pikiran orang biologi itu kan belajar tentang anatomi manusia, enggak ya? Kalau masih biologi basic science sangat luas sebenarnya, Prof. Jadi kita belajar imunologi manusia atau anatomi manusianya juga ada, kita belajar lebih ke pertaniannya ada, kita belajar terkait hewan iya, terkait tumbuhan iya, bakteri, mikrobiologi dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya masih kayak basic. Basic. Itu S1. S1. Jadi ketika di S1 apa yang dipelajari dalam biologi itu? Saya fokusnya waktu itu mengambil mikrobiologi. Mikrobiologi. Apa itu? Mikrobiologi itu khusus mempelajari mikroorganisme, baik itu kayak bakteri, ada juga yang kita fokus melajari jamur, kayak kapang, mold dan lain sebagainya. Dan saya fokusnya lebih ke mikrobiologi lingkungan waktu itu. Seperti apa misalnya? Waktu itu riset saya, kebetulan walaupun saya di Brawijaya, riset saya ke Bali. Kebetulan waktu itu saya mendapat saya waktu itu kan PKL dulu di LIPI, sempat ada program praktek kerja lapangan. Saya kebetulan karena mikir kalau riset ya yang paling bagus ya harus ke LIPI gitu. Jadi saya ke LIPI dulu, dari sana ada project, jadi saya ikut project mereka. Kebetulan mereka ingin mencari bakteri indigenus asli Bali, khususnya di perkebunan cengkeh. Jadi saya neliti bakteri apa yang ada di perkebunan cengkeh yang nantinya bisa saya kembangkan untuk meningkatkan produksi, karena tanaman perkebunan itu jarang dia menggunakan pupuk yang spesifik, apalagi seperti cengkeh. Kalau kita dapat langsung dari tanaman aslinya bakteri apa yang tumbuh, kita akan lebih mudah nanti kalau aplikasi. Berarti bakteri itu di masing-masing tumbuhan beda-beda? Bisa beda-beda. Ada bakteri yang bisa ngenain semua tumbuhan? Ada, cuman mungkin nggak bisa spesifik. Misalnya kalau saya langsung ngambil dari cengkeh, saat saya aplikasikan khusus ke cengkeh, dia akan lebih gampang beradaptasi. Kalau saya ngambil dari tempat lain, saat saya aplikasikan ke cengkeh, belum tentu. Ya cocok. Gitu. Berarti berapa bakteri ya? Banyak sebenarnya. Banyak sekali nemunya. Berarti yang dicari kemarin waktu riset itu bakteri asli Bali gitu ya? Iya, saya nyari karena katanya di Bali jarang yang meneliti itu. Karena kan kalau kebetulan pembimbing di LIPI, beliaunya memang ahli di bidang PGPR, Promoting Growth Rhizobacteria, bakteri-bakteri yang ada di akar. Dia belum pernah neliti khusus yang di Bali seperti itu. Panyaannya kan perkebunan, Bali kan bukan daerah perkebunan. Ya. Jadi dia kan beberapa tumbuhan yang cukup terkenal itu ada di Bali ya, cengkeh juga salah satunya kan. Waktu itu cengkeh. Kopi kan. Ya, kopi, cengkeh. Hasilnya juga lumayan besar. Nah di samping itu apa yang lain yang diriset pada ini kita bicara waktu di biologi dulu nih. Baru di biologi. Kalau di biologi juga cukup seru ya, karena kalau pas kuliah karena sudah keluar Bali peluangnya jauh lebih ya. Kan itu dibiayain sekolah. Kalau untuk riset-riset, saya kebetulan waktu itu ikut program kreativitas mahasiswa juga, yang bisa dapat dana riset yang cukup banyak ya. Kalau bagi saya sih waktu kuliah S1 itu cukup tinggi ya biaya riset yang saya dapat dari program kreativitas mahasiswa yang Dikti. Jadi saya selalu dari awal saya masuk, saya selalu rutin dapat itu, karena di sana kebetulan juga anak-anaknya juga semangat ya, maksudnya kompetitif untuk dapat hibah itu gitu. Jadi dari sana banyak sih, saya juga pernah meneliti bagaimana bisa mencari serat selulosa dari alga. Itu juga dari basic saya tetap mengambil dari sudut pandang mikrobiologi. Ya. Jadi ngambilnya gimana caranya alga di perairan itu kan biasanya ada di kolam-kolam yang warna hijau seperti seperti ini ya, apa? Gulma itu. Iya, kayak gulma.
Itu saya pakai gimana itu bisa bermanfaat. Jadi saya pakai bakteri yang dia bisa ngubah selulosa dari alga itu ternyata tinggi selulosanya. Saya ubah dia jadi seperti nata Jadi de coco. gulma itu kan awalnya dianggap sebagai Ya, pengganggu, pengganggu. pohon pengganggu ya. Ya, Kemudian itu diubah ya, biar dia menjadi bermanfaat. ya. Saya ambil serat selulosanya. Keren. Ya, Berarti ketika dapat biaya-biaya dari hasil riset itu orang tua udah mulai nyadar. Iya seperti itu. Tapi saya juga waktu itu tidak full menceritakan Gitu. eksperimen saya satu-satu sih sebenarnya. Tapi kan nggak minta bekal dong. Iya cukup membantu sih itu karena lumayan banyak sih uang riset. Belum lagi misalnya kalau kita menang lomba itu bisa ada rewards dari kampus juga. Tamat S1, berapa tahun tempuh S1? S1 berapa? 3,7 apa 3,8 ya? Ya 3,8 tahun lah. Nggak nyampe 4 tahun lah. Ya. Padahal di eksak ya. Iya, biasanya eksak kan agak lama kaku lah. Ya. Iya. Harus riset kan. Tapi ini riset udah dilakukan di awal kan? Ya, tapi waktu itu juga saya sering membedakan ada riset yang saya lakukan untuk fun. Yang di program kreativitas mahasiswa itu saya lebih melakukan riset yang mungkin bisa jadi nggak selalu ini ya sesuai dengan skripsi saya. Itu saya anggap bersenang-senang. Riset yang memang saya penasaran terhadap sesuatu, tapi nggak harus sama persis dengan skripsi saya gitu. Jadi skripsi saya bedain. Jadi saya bisa ada tim yang riset untuk saya penasaran terhadap sesuatu, terus riset yang khusus untuk saya memang untuk skripsi kayak gitu. Berarti 3 tahun 8 bulan ya selesai S1. Iya. Kemudian loncat ke S2. Iya. Motivasinya ke S2? Ini juga ada kaitannya sama riset tadi. Kebetulan waktu itu ada bukaan beasiswa untuk fresh graduate. Jadi saya, waktu bukaan beasiswa itu kita bisa memilih promotor yang sesuai list beasiswa tersebut. Memilih dosen mana yang akan kita tuju di universitas apa. Jadi beasiswanya itu disesuaikan dengan bidang ilmu dari profesor itu di universitas tersebut. Kebetulan saya ada tertarik tentang profesor yang khususnya di bidang ilmu tanah. Karena waktu biologi saya mempelajari mikroba, bakteri yang tadi dari tanah, tapi ternyata ilmu saya secara biologi tidak bisa menjelaskan secara keseluruhan tentang tanah, karena tanah itu sendiri ada bidang ilmu khususnya lagi. Akhirnya tertarik ke tanah. Ngambilnya di IPB. Iya. Itu beasiswa. Iya, itu beasiswa. Jadi nggak ada mandeknya ya. S1 langsung S2. Karena kebetulan syarat beasiswanya fresh graduate. Jadi ya nemu jalan lah di sana. Itu dibiayain sama Dikti waktu itu. Dikti ya. Itu berarti sebelum tamat S1 udah apply ya? Saya apply itu waktu itu pakai surat keterangan lulus karena saya belum wisuda. Jadi saya wisuda waktu sudah kuliah di IPB. Oh gitu. Saya balik lagi untuk kebetulan syukurnya waktu itu bisa mendaftar dengan surat keterangan lulus. Ya. Jadi nggak sempat nganggur lah. Iya langsung waktu itu. Jadi on the way. Iya di sana. Nah lalu apa bedanya ilmu yang di S1 dengan di S2? S2 itu menurut saya lebih ini ya kompleksitinya lebih tinggi kan. Jadi mungkin kalau waktu S1 saya hanya membahas sesuatu itu dari sudut pandang yang masih agak kecil orang lingkupnya atau dari kulit saja. Waktu S2 saya bisa masuk ke mekanisme detail. Mekanisme detail apa yang sebenarnya terjadi di proses itu kayak gitu. Berarti mikrobiologi yang terjadi di tanah. Iya, saya khusus ngambil kebetulan waktu itu pembimbing saya khususnya bioteknologi tanah dan lingkungan. Apa itu? Jadi di sana juga memodifikasi mikroorganismenya. Kalau waktu di biologi saya kan hanya mengambil mikroorganisme yang ada di alam. Waktu S2 saya mempelajari mikroorganisme itu bisa dimodifikasi untuk tanah, untuk kesuburan tanah dan lain sebagainya. Caranya gimana? Saya induksi dengan radiasi sinar gamma. Jadi saya lihat terjadi mutasi atau tidak terhadap bakteri tersebut. Saya menginginkan misalnya mutasi yang menguntungkan
supaya kemampuan bakterinya itu meningkat seperti itu. Berarti tanah yang tidak subur itu bisa dimodif ya untuk menjadi subur. Saya waktu itu ngambilnya dari mikroorganisme yang nanti saya aplikasikan di tanah, tidak tanahnya yang langsung saya radiasi seperti itu. Ya artinya kan Ya bisa. tanah itu bisa di apa namanya diolah kan gitu. Iya, Kan iya. tidak ada istilah tanah kering, tanah basah, tanah subur, tanah tidak subur gitu. Gimana itu? Ada sebenarnya, misalnya tanah ini kategorinya subur atau tidak subur. Terus apa yang perlu kita input kayak gitu. Kalau misalnya sebenarnya kan yang mempengaruhi itu sangat berpengaruh terhadap ini ya, pembentuknya, iklim dia di sana seperti apa, terus dia dari batuan apa kayak gitu. Itu mempengaruhi tanahnya, kualitas tanahnya itu. Sedangkan teknologi yang kita inputkan kan untuk mengubah dia biar subur kayak gitu. Artinya ketika teknologi atau riset itu sudah ada, sebenarnya kan tidak ada istilah tanah itu tidak bisa ditanami tumbuhan. Iya, pasti ada cara untuk memodifikasi itu. Iya. Apalagi Indonesia kan? Iya. Indonesia katanya kan tongkat kayu dan batu jadi saja tanaman. bisa jadi tanaman gitu, kata Kus Plus ya. Artinya tidak ada istilah sebenarnya kalau kita sampai import beras dan sebagainya. Menurut Desa gimana itu? Sebenarnya kita sangat kaya sekali ya, khususnya untuk tanah. Di Indonesia itu tempat yang sangat bagus untuk riset tanah karena berbagai jenis tanah ada di kita. Di Kalimantan tanah gambut, tanah gambut kan? Ya. Dan itu sangat terkait dengan budaya masyarakat lokal yang bisa mengolah tanahnya itu, karena setiap lahan kering, lahan gambut, teknologi yang diterapkan juga berbeda-beda. Teknologi yang tepat ya tentunya kita harusnya bisa menghasilkan sumber pangan yang sangat melimpah sebetulnya. Ya. Dan artinya di Indonesia itu kan tanah yang membentuk budaya gitu kan? Iya. Iya benar ya. Karena saling keterkaitan. Saling terkait dia kan. Bagaimana cara dia berinteraksi kan? Iya, benar. Berinteraksi dengan tanah. Apakah itu tanah gambut? Berbeda dengan tanah kering. Berbeda dengan tanah subur. Akhirnya melahirkan kebudayaan kan gitu. Oke, kita nggak bicara itulah ya. Kita bicara desa nih. Saya tertarik dengan background-nya ini. Setelah S2 selesai, di S2 banyak riset-riset yang dilakukan. Waktu itu fokus riset saya itu modifikasi dari mikroorganismenya itu. Terus mungkin ada riset tambahan juga. Waktu itu karena kita selalu, kalau S2 tuh lebih ke project. Waktu project kan kadang kita bebas juga di lab, kita dikasih kebebasan projectnya apa. Jadi saya juga risetnya masih terkait itu, tapi lebih ke mikroorganisme yang bisa sebagai seperti biopestisida seperti itu. Yang waktu S2 itu. Nah selesai S2 lalu ngapain? Langsung lanjut S3. Karena kebetulan masih ada. Jadi masih penasaran gitu. Beasiswanya tuh nyambung ke risetnya juga gitu. Ada riset yang masih bisa dibiayain dari beasiswa itu. Jadi saya dan promotornya masih sama dan dia mendukung untuk itu. Jadi ya sudah. Selalu paling tidak disupport lah. Lanjut aja S3 gitu. Iya, disupport di sana. Berapa tahun S3? S3 3 tahun. 3 tahun. Wow. 3 tahun kurang kayaknya tuh ya. 3 tahun ya. Ya kan nggak boleh kurang kan. Sebenarnya ada sisa 1 atau 2 bulan kayak 3 tahun kayaknya. Sebenarnya udah selesai sebelum 3 tahun kan? Karena waktu itu ada di PB boleh program yang waktu S2 itu kita kalau percepatan. Jadi saya kayak sudah ada hal yang sudah saya cicil dari mata kuliah dan juga dari riset yang bisa saya lakukan lebih awal. Ada beberapa mata kuliah yang sebenarnya tidak perlu lagi. Iya, karena saya sudah saya ambil di S2 karena nyambung kan. Dan di tempat yang sama. Iya. Apa risetnya di S3? S3 itu setelah saya modifikasi mikroorganisme tadi, saya aplikasi. Aplikasi dia untuk misalnya kalau kita skala komersil kan kita harus ngecek dia kalau diterapkan, diaplikasikan dalam skala luas, itu yang saya detailkan untuk meneliti, dan aplikasi dia di rumah kaca seperti apa, aplikasi dia di lapangan seperti apa. Apakah memang kemampuan dari mikroorganisme itu akan tetap bagus dan stabil sampai dia di lapangan. Ya. Ada nggak dunia usaha atau dunia industri yang melirik riset-riset yang dilakukan itu, atau pemerintah lah gitu?
Kalau waktu itu kebetulan, dari pembimbing saya mereka memang ada kolaborasi dengan beberapa industri yang fokus kayak makanan. Jadi untuk lebih ke perkebunannya sih, Prof. Iya, iya, Kayak iya. gimana produktivitas perkebunan itu meningkat, dia bisa ngasih teknologi apa untuk perkebunannya itu, kayak Nah, gitu. jadi selesai S3, kemudian itu usia berapa tuh? 27. 27. Iya. Wow. Jadi sekolahnya udah berapa tahun tuh ya? S1, S2, S3. Iya. Berarti 9 tahun ya jadi. 9 tahun ya. Iya. Tapi S2. kan nggak terasa karena Iya. riset kan. Iya. Nah, kemudian memilih menjadi dosen. Iya. Iya. Kenapa? Kalau ngelihat sebenarnya ini juga ya dilema ya antara dosen atau khusus ke peneliti. Melihat kalau dosen waktu itu sih sudut pandang saya ngelihat, oh kalau dosen itu riset saya tuh bisa langsung saya ceritakan gitu ke orang, ke mahasiswa. Jadi ada interaksinya itu nggak hanya ke objek yang saya teliti, tapi ada yang bisa saya jelaskan ke orang lain lagi gitu. Mungkin kalau saya researcher mungkin saya akan fokus itu terus. Udah hasilnya ini. Udah hasilnya ini. Tapi kalau dengan jadi dosen lebih banyak cakupan yang bisa saya jelaskan, maksudnya dari riset yang saya dapatkan seperti itu. Dan berinteraksi dengan mahasiswa juga. Jadi transfer knowledge itu terjadi gitu ya. Iya. Jadi kita bisa mengajak banyak orang lah ya. Iya. Untuk mencintai riset. Iya. Nah, apa yang perlu dilakukan nih? Karena kerjaan ini kayaknya kan kerjaan langka gitu. Apalagi bagi anak-anak Gen Z. Kalau diajak riset, apalagi nanti ke hutan-hutan atau ke mana jalan kaki, hidup di tenda kan. Nah, itu kayaknya kok kurang menarik apa sih? Ya. Menarik. Kalau saya sih memang ini ya, keingintahuan yang kuat terhadap fenomena yang terjadi. Karena terkadang kalau saya hanya membaca itu kayak mempertanyakan, oh benar nggak sih seperti ini? Skeptis sih, maksudnya kayak tidak langsung percaya terhadap sesuatunya itu. Jadi sebenarnya banyak generasi sekarang yang saya lihat sangat tertarik dengan alam, tapi mungkin cara mengekspresikannya yang berbeda. Ya, kalau misalnya kita tertarik lebih dalam ya kita bisa riset kok, sebenarnya potensi risetnya. Apalagi pas awalnya saya mikir, oh di Bali nanti gimana ya risetnya, ternyata potensi di Bali untuk diriset sangat banyak sekali untuk alam ya khususnya. Tambah lagi dengan budaya tadi yang seperti Prof katakan tidak terlepas dari budaya. Tapi perisetnya kurang. Ya mungkin periset yang kalau mungkin misalnya di dosen mungkin karena ada beberapa yang fokusnya antara ngajar dan riset, waktunya itu yang mungkin. Tapi kan nggak ada alasan. Iya sebenarnya kalau karena itu kayak panggilan sih sebenarnya, Prof. Karena ini jiwa seorang dosen itu kan mestinya yang paling tinggi itu riset. Karena gimana dia ngajarnya tadi itu kan. Karena saya sangat merasakan sekali saat tidak ada. Saya sangat senang mengajar saat saya punya hasil riset. Kan? Enak jadinya. Enak sekali untuk mengajar. Saya jadi ngerasa, oh gimana orang bisa ngajar ya kalau tanpa riset sendiri yang dilakukan, karena itu sangat berbeda. Sangat berbeda ilmu yang didapatkan saat kita menjelaskan ke mahasiswa kalau hanya misalnya berdasarkan literatur saja kayak gitu. Nah itu sih kebetulan kalau sekarang kan ada tim yang juga sangat mempunyai ketertarikan yang tinggi juga terhadap riset ya, seperti di pusat studi ya, itu sangat membantu sekali sih. Nah sekarang Desa kebetulan ada di pusat studi ya. Pusat studi apa tuh? Center for Climate Change. Center for Climate Change. Apa, bergerak di bidang apa ya? Kita risetnya fokus terkait topik-topik ini ya, topik-topik global, khususnya intersection antar bidang ilmu kita, karena tim kita terdiri dari banyak sekali bidang ilmu. Jadi kita ingin membawa titik temunya di mana sih semua bidang ilmu itu untuk mengatasi perubahan iklim. Jadi ini sekarang lebih menarik lagi ya. Mungkin dulu tuh saya sangat fokus, oh ini bidang ilmu saya gitu. Sangat ngerasa kadang, oh bidang ilmu saya saja mungkin ini yang penting gitu. Tapi setelah di sini ternyata
banyak sekali sudut pandang yang menarik sih menurut saya, Prof. Komprehensif jadinya kita bisa Iya, iya, iya. melihat isu-isu tertentu gitu. Dan kita merasakan perlu orang lain kan gitu. Ya Ketika sangat. melihat sebuah fenomena. Ya, Nah, sekarang tuh ngerasa nggak ada riset besar yang dihasilkan dengan kerja sendiri. nah itu dia. Nah di pusat studi climate change ini apa saja yang dikerjakan? Kebetulan kita ada beberapa fokus project yang sedang kita kerjakan. Kemarin kalau di Center for Climate Change ada 3 klaster ya, karena baru kita membentuk ada 3 fokus research. Pertama itu terkait biodiversity dan ekologi. Terus yang kedua ada terkait public health dan zoonotic. Terus juga ada terkait sustainable untuk urban development. Fokusnya di 3 bidang itu. Kalau sekarang fokusnya itu ada yang sedang riset. Yang kalau saya fokusnya riset di hutan Bali Barat. Ada juga teman yang fokus riset di mangrove. Ada yang zoonotic juga, public health dan zoonotic, karena climate change ini berdampak ke berbagai bidang ya, Prof. Dari bidang kesehatan semuanya terdampak dari itu, dari bidang lingkungan, ekologi, terus dari sosial dan juga pembangunan. Jadi kita bergerak di fokus-fokus itu, tapi kadang juga ada proyek bersama yang kita kerjakan untuk melihat dari sudut pandang teman-teman yang lain. Climate change itu sendiri kan arahnya kepada bagaimana fenomena perubahan lingkungan. Iya. Lingkungan itu kan tidak saja lingkungan alam, lingkungan sosial juga dampaknya. Iya. Dan ini satu hal yang sangat penting gitu. Iya, sangat penting. Apalagi kemarin kita sempat jadi tuan rumah WWF kan gitu ya. Ada nggak keterkaitan WWF dengan isu-isu yang dikaji sekarang dengan teman-teman di pusat studi? Kalau terkait air ya pasti sangat dipengaruhi ya, khususnya kalau kita bicara perubahan iklim, terus dengan kualitas air yang ada. Contoh kasusnya mungkin di salah satu hutan yang saya teliti, kualitas airnya sangat dipengaruhi oleh kualitas hutan. Sedangkan kan climate ini sangat mempengaruhi bagaimana lingkungan ya, bagaimana pohon-pohonannya tumbuh, proses dekomposisi itu, proses ibaratnya bahan organik yang ada di hutan terdekomposisi dengan baik dan lain sebagainya. Nah, kalau proses di hutan ini terganggu, sebenarnya kemampuan tanah untuk menyerap air dan menyimpan air, ada sumber mata air dan lain sebagainya, itu juga tentunya akan menurun. Berkurang. Tapi kalau misalnya kemampuan hutan itu masih stabil, atau kemampuan dia menjaga servis dari ekosistem servis yang diberikan oleh hutan stabil, dia bisa menyerap air, maksudnya water holding capacity-nya itu akan bagus. Air tanahnya itu dia bisa mengikat dengan baik, seperti itu. Jadi sangat dipengaruhi oleh kondisi hutan yang mempengaruhi juga nanti ke kondisi air yang ada di dalam tanah. Nah, di Bali sendiri kondisi hutan kita kayak apa? Kalau sekarang fokus riset saya yang di Bali Barat ini, kondisi hutan ini kan sebenarnya ini, kalau di Bali Barat kasusnya kemarin itu sebenarnya kalau di Bali dia wilayah hutan terluas kedua ya kalau tidak salah ya, di Bali. Yang di mana? Yang di Bali Barat. Bali Barat. Ya. Kondisi hutan yang di tempat saya teliti masih cukup bagus, tapi di sana beberapa tahun yang lalu sempat terjadi banjir ya, seperti itu. Nah, dan di sana juga menjadi fenomena kenapa pasti ada yang salah dengan hutannya, seperti itu. Setelah bukan dengan hutannya, dengan manusianya. Iya. Waktu itu banyak ada tudingan-tudingan ya, apa ini manusianya? Iya, manusia yang tinggal dekat dengan hutan seperti itu. Nah, kebetulan ternyata sebelumnya karakteristik hutannya itu sendiri sebenarnya yang perlu dipelajari seperti apa. Ternyata walaupun ini misalnya hutannya masih bagus dan masyarakatnya masih bisa berinteraksi baik dengan hutan, kemarin itu yang menjadi masalah di sana kenapa tetap terjadi longsor, ternyata batuan pembentuk tanah di hutannya itu. Dia batuan purba, di mana kalau saya waktu itu saya sempat melakukan preliminary research, jadi dia kemampuan dia untuk jadi kan tanah itu terdiri dari 3 agak ini ya Bro, 3 fraksi, 3 lapis. Jadi ada lapis bahasa gampangnya bahasa liat, debu sama pasir. Ternyata yang mendominasi di sana itu debunya.
Jadi lihatnya itu sedikit, sedangkan kemampuan akar untuk bisa Bercengkram. bercengkram di tanah itu sangat tergantung sama lihatnya itu. Jadi ya sebenarnya sana banyak pohon, tapi kalau curah hujan sangat tinggi, kemampuannya itu pasti juga akan titik longsor. Dia tipe tanah seperti itu kemampuan longsornya tinggi. Jadi bisa jadi dia longsornya memang walaupun di sana di area konservasi, kalau dia curah hujan terlalu tinggi, dia kemungkinan longsornya juga akan tetap tinggi seperti itu. Nah, terhadap itu apa yang harus dilakukan? Kebetulan kemarin masyarakat di sana menurut saya punya cara yang cukup bagus. Mereka ada hutannya, itu ada hutan inti, pemanfaatan, dan juga punya masyarakat secara pribadi. Mereka di sana benar-benar tidak menerapkan monokultur. Jadi mereka benar-benar polikultur. Di pemanfaatan itu mereka membagi. Jadi mereka tidak boleh merusak kontur hutan. Mereka boleh bertani, tapi harus mengikuti kontur yang sudah ada di hutan tersebut. Jadi gimana caranya bisa menjiplak hutan yang asli, tapi tetap masih bisa bertani di sana dan membagi tanaman. Mereka sama sekali tidak menanam cengkeh dan kelapa di hutan pemanfaatan. Kenapa? Cengkeh itu ada zat-zat alilopati yang bisa mengganggu tanaman lainnya. Jadi kayak bisa dikatakan cukup individualis ya. Dia itu kalau dia tumbuh, yang lain mati. Dan satu lagi mereka itu kelapa. Kelapa itu juga, kelapa di satu sisi juga dia menyerap air yang cukup tinggi, dan di sisi lain kalau misalnya udah ada kelapa, mereka akan malas menanam tanaman yang lain karena dianggap itu sudah bisa mendapatkan sumber penghasilan misalnya dari sana, akan mengurangi polikultur yang mereka akan lakukan seperti itu. Jadi, tapi mereka tetap di pinggir-pinggir itu wajib menanam tanaman yang bisa dimakan oleh monyet dan lain sebagainya. Jadi monyet itu tidak akan mengganggu tanaman pertanian mereka. Iya. Jadi banyak menanam kopi, vanili seperti itu. Ya, berarti di Bali Barat yang kita cerita tentang riset tadi, ada kelompok masyarakatnya yang mengelola. Iya. Di sana ada kelompok tani hutan. Kelompok tani hutannya itu kemarin kebetulan saya sudah riset dari tahun lalu, sangat ini ya. Sebenarnya ada banyak bagian, tapi ini baru fokus di satu sisi. Mungkin tahun ini saya rencana kembangkan di sisi-sisi yang lain. Kelompok tani hutan ini yang sangat taat terhadap aturan tersebut. Untuk kebun yang menjadi milik mereka sendiri pun mereka usahakan tidak monokultur. Jadi dia tetap polikultur sehingga bisa menyerupai hutan asli. Kalau misalnya mereka menyertai hutan asli itu, dia jadinya ekosistem service lingkungan itu juga semakin bagus. Kenapa masyarakat kok mau? Nah, ini juga menarik. Tunduk gitu kan, mau ngikut gitu loh. Jadi kebetulan mereka ini juga mempunyai mitra yang membeli produk mereka. Jadi kelompok ini kan sejumlah masyarakat ya, yang hidup di sekitar hutan itu, ya kan? Sementara hutan itu sendiri kan milik sudah negara. Bukan milik pribadi mereka, milik negara kan. Tapi mereka boleh memanfaatkan dengan aturan-aturan tadi. Jadi kelompok ini yang membentuk siapa? Kelompoknya itu ada kelompok pengelola hutan, KPH, UPTD pengelola hutan. Jadi ada membentuk kelompok tani hutan tersebut. Yang asalnya dari sekitar sana. Terus. Nah, terus di sana mereka itu setiap orang tuh dapat jatah, boleh misalnya di wilayah ini sekian. Nah, kebetulan mitra mereka yang mau membeli produk mereka juga ini sangat concern terhadap lingkungan. Jika mereka tidak menjaga, jadi mereka punya branding, betul, mereka sampai ekspor di sana, tapi tidak menjaga hutan. Itu menjadi story yang bagus. Komitmen lah. Komitmen. Kalau merusak nggak dibeli. Jadi itu menjadi komitmen yang bagus juga karena itu kan menjadi narasi. Sekarang kan kalau misalnya kita ekspor ke luar negeri, kalau narasinya menjelaskan bahwa ini dihasilkan oleh petani yang benar-benar menjaga hutannya. Buktinya kemarin mereka walaupun harga di tempat lain turun, mereka bisa dibeli dengan harga stabil. Apa misalnya yang dia produk gitu?
vanili, Heeh, kopi heeh. itu 2 komoditi utama. Oh. Sekarang lagi berkembang juga ke beberapa rempah-rempah yang mereka kembangkan, dan hasil riset juga menunjukkan kemarin, ini baru tahun pertama, yang Iya, tahun iya. lalu ada korelasi yang positif dengan teknik itu. Jadi kita lihat dari sisi biodiversitas, ternyata biodiversitas di sana bisa dikatakan masih standarnya cukup stabil, dan hasil mereka pun juga meningkat secara produksi. Jadi maksudnya mungkin di awal mereka nggak langsung ya, Iya, itu iya. proses gitu. Tapi ternyata itu sangat sustainable, karena kan di hutan tidak perlu pupuk, tidak iya, perlu yang iya, lain. iya, Kalau iya, selama iya. masih bagus Heeh. dan Jadi ada, mereka bisa membuat jaring kehidupan ya, iya betul. jalan ya. Kalau jaring kehidupannya itu jalan, mereka sudah tidak perlu pupuk, tidak perlu pestisida, semuanya ekosistem service dari hutan itu terkontrol dengan baik. Berarti nggak pakai pestisida ya? Tidak pakai pestisida mereka. Jadi nggak perlu diajarin ya tentang Iya, organiknya, mereka sudah kadang mereka lebih tahu sendiri. tahu tentang. Iya. Nah, untuk riset ini kan biasanya membutuhkan biaya ya. Iya. Ya. Gimana caranya? Ini kadang-kadang kan akademisi kita, kaum intelektual kita pingin riset gitu. Tetapi kan kelemahannya di mana kita dapat dana gitu. Gimana caranya itu? Berkolaborasi. Kolaborasi. Dengan mitra-mitra luar. Kemarin juga ada mitra yang dari Oxford Brookes yang dia concern juga di sana. Terus kita juga mencoba mencari hibah-hibah. Mungkin dari Warmadewa kan juga ada hibah internal. Tapi kan mungkin kalau misalnya kita tidak berkolaborasi, ya scoop yang kita dapat sangat kecil. Dengan berkolaborasi dengan berbagai mitra. Terus kami juga menjalin hubungan yang baik juga dengan petani di sana. Ya, pertanyaan ini sebenarnya saya tujukan kepada teman-teman di luar sana, bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang bagus gitu memang harus diawali dengan riset yang bagus gitu. Dan riset yang bagus ini membutuhkan dana yang cukup agar hasilnya bisa dimanfaatkan gitu. Oleh karenanya ya melalui forum ini saya pikir kita mengundang kan teman-teman yang memang concern dalam hal lingkungan, kemudian peduli hutan, termasuk juga nanti bisa memanfaatkan hasil hutan untuk mereka beli dengan komitmen tadi. Saya pikir ini satu hal yang bagus gitu. Artinya dia beli produknya karena dia jaga hutan gitu. Orang mau jaga hutan karena dia yakin bahwa apa yang dia produksi tidak terjual gitu. Nah, jadi interaksi ini saya pikir sangat penting gitu. Nah, mimpi desa yang belum kesampaian apa nih? Banyak sih mungkin ya, Prof. Kalau terkait riset ya ingin ini ya, Prof. Kalau saya dari sisi sebagai mikrobiologis, mungkin saya ingin punya culture collection dari bakteri yang saya dapatkan di semua tempat, dari saya mungkin S1, S2, S3, saya bisa mempunyai koleksi. Gimana caranya tuh? Mikrobiologi kan nggak kelihatan. Kan bisa dikembangkan dengan teknologi. Jadi kalau kita bisa punya culture collection dari biodiversitas yang ada di kita, sebenarnya sudah banyak tempat lain yang mengembangkan. Cuman itu memang perlu, karena untuk menyimpan dia dalam jangka waktu yang lama itu juga perlu peralatan dan lain sebagainya yang cukup. Jadi kalau kita bisa punya itu, ya kita punya sumber daya itu, ya kita teridentifikasi dengan jelas apa sih yang kita punya, khususnya misalnya di Bali dan lain sebagainya. Kira-kira untuk mewujudkan mimpi itu hal-hal apa yang dibutuhkan gitu? Kalau sekarang saya masih berusaha tahap mengoleksinya ya, Prof. Jadi saya sekarang lagi proses kalau di Bali sendiri ingin mengenal Bali lebih spesifik lagi, karena ternyata banyak tempat, ada beberapa tempat yang mungkin belum saya kunjungi semuanya. Jadi saya ingin misalnya harus survei ke beberapa tempat dan lain sebagainya, sehingga mempunyai koleksi mikroorganismenya itu juga yang jauh lebih luas, dan juga tahu bahwa kondisi di Bali Barat dan Bali Timur saja sudah sangat jauh berbeda seperti itu. Jadi ya di sana, dan bisa meningkatkan produksi pertanian sih khususnya, dengan tadi bahwa sebenarnya kalau ekosistem rantai makanan,
ekosistem di hutan itu terjaga dengan baik dan siklusnya tetap terjadi, itu tentunya akan biaya untuk kita bertani dan sebagainya pasti jauh lebih rendah. Lebih rendah. Pertanyaan saya belum dijawab loh. Apa yang dibutuhkan untuk punya itu gitu? Apa ruangan? Apa alat? Oh, apa gitu? Pertama ya alat untuk bisa untuk bisa menyimpan dia dalam jangka waktu yang lama. Ada metode seperti freeze drying. Freeze drying itu bisa mengkonserv bakteri itu dalam waktu 10. Tapi bakteri itu bisa kelihatan, bisa dilihat. Kalau secara mata sini nggak bisa harus kita lihat dari mikroskop atau kita kembang biakkan di media. Jadi biasanya kalau nyimpan dalam bentuk freeze drying dia kayak tepung sebenarnya. Tapi kalau kita hidupkan dia tumbuh. Oh gitu. Iya. Mungkin kayak yang di pohon-pohon itu ya, putih-putih gitu kadang-kadang. Iya, kalau itu jamur biasanya. Jamur itu ya? Iya, jamur. Jamur juga bisa dikonserv seperti itu. Nanti kalau dikembangbiakkan, kalau misalnya freeze dry itu bisa bertahan puluhan tahun biasanya dalam bentuk itu. Tapi yang sudah kita identifikasi. Proses identifikasi juga proses yang cukup panjang ya, dari kita mengambil, isolasi, pemurnian, dan sampai kita bisa mengidentifikasi, oh ini bakteri ini fungsinya apa, dan ditemukannya di mana, dan spesifik bisa didapatkan di mana gitu. Oke. Terakhir ini. Iya. Sebutkan 3 kata gitu. Bagi Desa sebagai seorang periset yang bisa ditiru oleh teman-teman yang lain. Periset itu ya dosen sekaligus. 3 hal apa yang harus mereka lakukan gitu. Pertama, komitmen. Komitmen. Ya. Tidak mudah puas, lebih dari 1 kata ya. Ini ya, apa namanya? Penasaran. Curiosity ya, bisa curiosity, penasaran. Terus yang ketiga itu apa namanya? Dampak ini apa ya? Saya mau katakan komprehensif. Jadi yang pertama apa? Tadi itu yang pertama komitmen. Curiosity dan juga komprehensif. Begitu teman-teman. Jadi kalau kita mau melakukan apa saja, yang pertama harus komitmen dulu. Yang kedua harus punya rasa penasaran yang ingin tahu. Ingin tahu ya. Rasa ingin tahu. Seorang periset kan ingin tahunya tinggi. Iya. Nah, bukan ingin tahu urusan orang. Iya, itu beda lagi. Yang ketiga apa tuh? Tadi itu komprehensif. Jadi melihatnya itu dari berbagai sudut pandang. Dari berbagai perspektif. Iya, perspektif. Sehingga kita perlu kolaborasi untuk teman-teman yang lain. Oke. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Ya, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, dan sahabat Weekend, inilah sosok anak muda yang tidak pernah berhenti belajar, tetapi terus dia membangun mimpi-mimpinya untuk bisa mewujudkan ketidaktahuan yang pertama, yang kedua adalah rasa ingin tahunya. Jadi pertama ketidaktahuan, yang kedua rasa ingin tahu. 2 hal inilah yang mendorong orang untuk selalu improve untuk ke depannya. Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam kesempatan yang lain, dan terima kasih juga Ibu Dr. Desa. Mudah-mudahan sukses selalu, dan kita jumpa di kesempatan yang lain. Bye-bye.